Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Berikutnya lagi saya tambahkan untuk sama-sama menjadi pelajaran bagi kita semua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini saya ambil sekali lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tetapi ini yang sudah ditahqiq hadis-hadisnya. Saya sampaikan yang sahih-sahih saja. Qala, berkata Imam Samarkandi, si penulis kitab ini, Haddasana, telah bercerita kepada kami Muhammad ibnul Fadli bin Fadl. Qala, berkata Muhammad bin Fadl, Haddasana, telah bercerita kepada kami Muhammad ibnu Ja'farin bin Ja'far. Berkata Muhammad bin Ja'far, Haddasana, telah bercerita kepada kami Ibrahim ibnu Yusufa bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf mengatakan, Haddasana, telah bercerita kepada kami Ismail. An Amrin, diriwayatkan dari Amar, an Sa'idin, dari Sa'ad, Ammar dari Sa'ad, an Abi Hurairah, Sa'id dari Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, rubba sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu hadzun min saumihi, tetapi tidak ada bagian baginya dari puasa yang dia laksanakan, illal ju', kecuali lapar, wal atsyu, dan rasa haus, wa rubba qaimin, dan betapa banyak orang yang bangun malam, laisa lahu hadzun min qiyamihi, dia tidak mendapatkan bagian daripada usahanya bangun malam, qiyamul lail, illa saharu, kecuali begadang di malam hari, wan nasabu, dan rasa capek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim serta Baihaqi. Unzur, silakan dilihat Shahihul Jami' dalam kitab Shahihul Jami'. Yakni maksudnya idza lam yakunis shaum wassalatu liwajhillahi ta'ala. Yakni apabila puasanya itu dan salatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fala sawaba lahu, maka tidak ada pahala atau ganjaran baginya. Wa hakadza kama ruya an ba'dil hukama'i. Seperti itu juga sebagaimana telah diriwayatkan dari sebagian para ahli hikmah, annahu qala, bahwasanya sebagian ahli hikmah mengatakan, mathaluman, perumpamaan orang, ya'malu at-ta'ati, yang mengerjakan suatu amalan ketaatan kepada Allah, tetapi dilaksanakan itu lirriya'i, untuk riya, untuk pamer kepada manusia, agar dilihat kebaikannya, kesolehannya oleh orang, oleh manusia. Wasum'ati, atau karena sum'ah, supaya didengar kebaikannya oleh orang lain. Kama sali rajulin, seperti seseorang, kharaja ila suki, yang keluar menuju ke pasar, orang yang berangkat ke pasar. Ketika dia berangkat ke pasar, wa mala'a kisahu hasotan, dia memenuhi kantongnya, mengisi kantongnya dengan batu kerikil. Bukan uang yang dibawa, tetapi batu-batu kerikil. Fayakulun nasu, maka orang-orang pun mengatakan kepadanya, orang-orang pun berkomentar. Apa kata orang-orang? Ma'amla'a kisah hadzal rajuli, alangkah penuhnya kantong si orang ini, si laki-laki ini, karena mereka melihat kantongnya gembul, kantongnya penuh, nampak menonjol, ya. Fala manfa'ata lahu siwa maqalatin nas, maka isi kantong yang dibawanya itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaat baginya selain daripada kata-kata orang, kata orang aja, ya, omongan orang yang kagum kepada dia melihat kantongnya penuh, padahal isinya batu kerikil. Walau arada ayyastariya bihi syai'an, walaupun dia ingin membeli sesuatu dengannya, dengan kerikil yang ada di kantongnya, la yu'tabihi, pasti tidak diberi. Tidak ada seorang penjual pun yang mau memberikan syai'an, sesuatu kepadanya, karena yang dia punya bukan uang tetapi kerikil. Kadzalika, seperti itulah, alladzi amila lirriya'i wassum'ati, seperti itulah orang yang beramal karena riya dan sum'ah. La manfa'ata lahu, tidak ada gunanya baginya, tidak ada manfaatnya, min amalihi, dari amalnya, syai'an, sedikit pun, siwa maqalatin nas, kecuali omongan orang aja, ya, sanjungan orang, ya, pujian orang, atau bahasa lainnya itu hanya acungan jempol, kekaguman orang, ya, padahal itu bukan uang tetapi batu. Wala sawabalahu fil akhirati, dan tentu saja tidak ada pahala baginya di akhirat nanti. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu,
dan kami hadapi, kami datangi ila ma'amil, kami datang kepada amal yang mereka perbuat. Faja'alnahu, maka kami jadikan amal tersebut habaan, seperti debu, mansuron, yang diterbangkan ke udara. Surat Al-Furqan ayat 23, silakan dirujuk ke sana. Yakni artinya al-a'mal, amalan-amalan, allati amiluha, yang mereka amalkan, li ghairi wajhillahi ta'ala, yang dilaksanakan bukan karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Abtalna thawabah, kami batalkan pahalanya, ganjarannya, kami tidak berikan pahalanya, dianggap amalnya itu gak ada artinya. Wa ja'alnaha kal habail mansuri, kami jadikan amal tersebut, kata Allah, seperti debu yang diterbangkan ke langit. Wa huwa, maksudnya adalah al-ghubaru, debu, alladzi yurafi syu'a'i syamsi, yang terlihat di sinar matahari. Itu peringatan tambahan untuk kita semua, bagaimana kita jangan sampai amal kita itu sia-sia. Pertama karena riya, yang kedua karena sum'ah. Riya artinya pamer kepada manusia, sum'ah artinya supaya didengar kebaikan kita oleh orang lain. Demikian, ini hanya sebagai peringatan kita semua, tadzkirah untuk kita semua, untuk meluruskan supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.